Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah manajemen basis data. Di sini kami akan menjelaskan tentang CRUD yang kami buat dan cloud database kami. Sebelum masuk ke penjelasan, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Davin Putra Febriansyah dengan NIM 22051 214107. Yang kedua ada Muhammad Ferdiansyah R dengan NIM 22051 214111. Dan yang terakhir ada saya sendiri Muhammad Ikhwan Firdaus dengan NIM 22051 214082. Next. Yang pertama yaitu pendahuluan tentang karyawan atau pegawai. Pegawai atau karyawan umumnya mencakup konsep dasar tentang individu yang bekerja untuk suatu organisasi atau perusahaan. Karyawan adalah elemen kunci dalam suatu organisasi, berperan dalam mencapai tujuan dan melaksanakan tugas yang diperlukan untuk operasi sehari-hari. Hubungan antara perusahaan dan karyawan melibatkan kontrak kerja, tanggung jawab, dan berbagai aspek lainnya yang mempengaruhi produktivitas dan budaya organisasi. Pengertian, karyawan atau pegawai adalah seseorang yang dipekerjakan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk melakukan tugas atau pekerjaan tertentu sesuai dengan kontrak kerja. Karyawan bisa memiliki status penuh waktu atau paruh waktu, kontrak tetap atau sementara, tergantung pada kesepakatan dengan pengusaha. Mereka mungkin dipekerjakan dalam berbagai tingkatan dan fungsi, termasuk manajemen, produksi, penjualan, atau fungsi lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu cloud database. Layanan database yang dibangun dan diakses melalui platform komputasi cloud. Database ini melayani banyak fungsi yang sama dengan database tradisional dengan fleksibilitas tambahan dari komputasi cloud. Pengguna menginstal perangkat lunak pada infrastruktur cloud untuk mengimplementasikan database. Memungkinkan organisasi mendorong akses database ke ujung terjauh jaringan untuk perangkat seluler, fasilitas jarak jauh, sensor, dan barang yang mendukung internet. Hal ini membantu meningkatkan skalabilitas dan memungkinkan aplikasi untuk terus berjalan saat offline. Sebagai contoh, organisasi keuangan merangkul konsep hibrida dengan menggunakan database sebagai tempat penyimpanan pusat untuk semua sumber data mereka yang berbeda, dan kemudian mengirimkan data keuangan ini dalam format JSON. Data ini kemudian didistribusikan ke database sebagai layanan dan replika ke wilayah geografis di seluruh dunia. Next. Selanjutnya, keuntungan cloud database. Yang pertama, skalabilitas. Cloud database sangat scalable, artinya dapat dengan mudah menangani data dalam jumlah besar dan mendukung banyak pengguna dan aplikasi. Hal ini sangat berguna bagi organisasi yang mengalami lonjakan lalu lintas atau volume data secara tiba-tiba. Kedua, fleksibilitas. Cloud database sangat fleksibel, yang berarti organisasi dapat dengan mudah menambah atau menghapus sumber daya sesuai kebutuhan. Hal ini sangat berguna bagi organisasi yang harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan atau persyaratan bisnis. Yang ketiga, mengurangi biaya. Membantu organisasi mengurangi biaya karena mereka tidak memerlukan investasi awal pada perangkat keras dan infrastruktur seperti yang dibutuhkan basis data lokal. Selain itu, organisasi hanya membayar sumber daya yang mereka gunakan yang dapat membantu mengendalikan biaya dan menghindari pengeluaran berlebihan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, mengapa MongoDB? MongoDB adalah sistem basis data NoSQL yang bersifat dokumen, dirancang untuk menyimpan dan mengelola data dalam format dokumen JSON yang fleksibel. Berbeda dengan basis data relasional yang menggunakan tabel dan skema yang tetap, MongoDB memanfaatkan struktur dokumen untuk menyimpan data yang dapat berubah objek JSON yang dapat berkembang seiring waktu. Gambaran utama MongoDB yaitu yang pertama, dokumen dan koleksi. Data disimpan dalam bentuk dokumen JSON atau binary JSON yang mirip dengan format JSON. Kumpulan dokumen disebut dengan koleksi yang setara dengan tabel dalam basis data relasional. Dua, tidak memiliki skema tetap. MongoDB memungkinkan dokumen dalam koleksi yang sama memiliki struktur yang berbeda. Fleksibilitas ini memudahkan penyesuaian struktur data tanpa perlu mengubah skema basis data.
Tiga, indeks. MongoDB mendukung pembuatan indeks untuk meningkatkan kinerja pencarian data. Indeks memungkinkan akses cepat ke data dan peningkatan efisiensi pencarian. 4. Query dan agregasi. MongoDB menyediakan bahasa query yang kuat untuk menemukan dan memanipulasi data. Pustaka agregasi memungkinkan transformasi kompleks pada data. Keuntungan pada MongoDB. Yang pertama, schemaless database. Schemaless database atau database tanpa skema berarti satu kumpulan atau koleksi data bisa memiliki beberapa tipe dokumen di dalamnya. Dokumen ini bisa mengandung banyak konten dalam berbagai ukuran. Fitur ini membuat MongoDB menjadi program database yang fleksibel. Yang kedua, dokumen oriented. MongoDB adalah database yang berorientasi pada dokumen. Data apapun yang disimpan di dalam MongoDB itu berbentuk dokumen, bukan tabel. Dalam bentuk dokumen tersebut, datamu disimpan dalam field, bukan garis atau kolom. Hal ini juga mendukung fleksibilitas MongoDB. Indeks yang ketiga, indexing. Di dalam MongoDB, semua field dalam dokumen diindeks berdasarkan indeks primer dan sekunder. Tujuannya adalah untuk membuat pencarian dan pengambilan data yang tersimpan di MongoDB itu lebih mudah dan cepat. Dengan pengindeksan data, efisiensi ekstraksi data meningkat dan membuatmu bisa lebih produktif. Selanjutnya, Retool. Retool adalah sebuah platform yang dirancang untuk memfasilitasi pembuatan alat internal dengan cepat, berbeda dengan pendekatan tradisional yang berlangsung dengan berinteraksi dengan database. Retool memberikan kemudahan terhubung ke berbagai sumber data, termasuk database, API, dan layanan lainnya. Kemudian Anda dapat memanfaatkan antarmuka, shared, dan lepas yang disediakan oleh Retool untuk membuat aplikasi custom atau dashboard yang dapat berinteraksi dengan fungsi data tersebut. Berikut macam-macam fungsi dan kegunaan di dalam Retool. Yang pertama, koneksivitas yang luas. Retool memungkinkan Anda terhubung di dalam sumber data seperti MySQL, PostgreSQL, MongoDB, RESTful API, dan berbagai layanan cloud populer. Yang kedua, antarmuka pengguna yang intuitif. Dengan antarmuka shared dan lepas, Anda dapat memudahkan membuat aplikasi atau dashboard sesuai kebutuhan Anda tanpa memerlukan keterampilan dan pengodean yang tinggi. Yang ketiga, pembuatan alat internal yang cepat. Retool dirancang untuk mempercepat pengembangan alat internal, memungkinkan tim pengembangan untuk fokus pada kebutuhan bisnis tanpa harus memulai dari awal. 4. Fleksibilitas dan kustomisasi. Retool memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan antarmuka sesuai kebutuhan, sehingga Anda dapat membuat pengalaman pengguna yang sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan Anda. 5. Manajemen sumber daya data. Retool memudahkan manajemen koneksi ke berbagai sumber data, termasuk penambahan sumber daya baru, pengelolaan izin, dan lainnya. Yang terakhir, 6. Keamanan. Platform ini umumnya memiliki fitur keamanan yang memadai untuk melindungi data dan aplikasi yang dibangun menggunakan Retool. Demikian presentasi dari kami. Berikut adalah cloud database dari kelompok kami. Baik, inilah database dari kelompok kami. Kami membuatnya melalui MongoDB Kompas. Kemudian kami mengkoneknya dengan Retool. Hasilnya seperti ini. Teman saya akan menjalankan aplikasinya. Emang boleh. Oke. Untuk yang pertama yaitu sebelumnya kita membuat aplikasi manajemen pegawai di mana kita dapat meng-add atau memasukkan data pegawai, kemudian mengupdate, mendelete, dan juga menampilkan hasil data pegawai tersebut. Sebelumnya kami juga sudah memasukkan beberapa data, kemudian kita menambahkan data baru. Misal data pegawainya 4, kemudian dengan nama
area, kemudian dengan alamat Sidoarjo, kemudian nomor telepon, oke, kemudian menekan button add untuk menambahkan pada tabel pegawai. Oke, kemudian akan muncul successful. Kemudian untuk menampilkan hasilnya dengan menekan button read. Ya, kemudian akan muncul pada tabel pegawai. Kemudian jika ingin mengupdate, maka kita harus menekan data terlebih dahulu, kemudian kita dapat merubahnya, seperti merubah alamatnya, atau juga bisa dengan nomor, kemudian menekan button update, kemudian akan menampilkan update sukses. Kemudian untuk menampilkan hasil update-nya dapat menekan button read. Ya, kemudian di dalam tabel alamat sudah berubah menjadi Surabaya dan juga nomor telepon juga berubah sesuai updatean yang dimasukkan. Kemudian jika ingin menghapus data, kita juga harus perlu menekan data tersebut pada tabel, kemudian menekan button delete. Kemudian akan ada timbal balik successful, delete successful. Kemudian jika ingin menampilkan data yang terbaru, maka menekan button read. Ya, kemudian data sudah terdelete dari database kami. Sekian penjelasan demo aplikasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.